Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Prayoga Ade Pangestu, saya sendiri Alfiansyah, Puji Sudiro, Bemi Triputra, dan Andrian. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas besar kami yang kami beri judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Performa Akademik Mahasiswa di Universitas Dian Nusantara. Pendahuluan, latar belakang, pendidikan tinggi di Indonesia dikembangkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, yaitu pendidikan merupakan sarana untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran. Perguruan tinggi mempunyai peranan penting dalam menggali, menumbuhkan, dan mengembangkan potensi mahasiswa. Uyar dan Gungormus pada tahun 2011 menyatakan bahwa mengetahui faktor-faktor penentu prestasi akademik siswa sangatlah penting, khususnya bagi perguruan tinggi dan dosen harus mencari tahu bagaimana cara meningkatkan prestasi mahasiswanya, yaitu dengan mencari terlebih dahulu faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar. Mereka mempunyai peran penting dalam menggali, menumbuhkan, dan mengembangkan potensi siswa. Persoalan evaluasi keberhasilan siswa sangat penting dari sudut pandang praktis karena prestasi akademik siswa tidak hanya mempengaruhi proses dan kriteria penerimaan, tetapi juga sikap individu siswa terhadap pembelajaran. Rumusan masalah. 1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi performa akademik mahasiswa di Universitas Dian Nusantara? 2. Seberapa besar pengaruh masing-masing faktor terhadap GPA mahasiswa? 2. Tujuan penelitian. 1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi performa akademik mahasiswa di Universitas Dian Nusantara. 2. Menentukan besarnya pengaruh faktor-faktor terhadap GPA mahasiswa. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Bagi universitas, memberikan informasi yang berguna untuk merancang program dan kebijakan yang dapat meningkatkan performa akademik mahasiswa. 2. Bagi mahasiswa, membantu mahasiswa memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan performa akademik mereka sehingga dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. 3. Bagi peneliti lain, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi performa akademik di perguruan tinggi. Metode sumber data. Penelitian ini melibatkan 28 mahasiswa Universitas Dian Nusantara dan mencangkup variabel-variabel GPA, jam belajar per minggu, kehadiran di kelas, partisipasi ekstrakurikuler, pendapatan keluarga, penggunaan teknologi dalam belajar, dan skor kesehatan mental. Teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang berisi pertanyaan untuk mengukur variabel-variabel tersebut. Metode analisis yang digunakan, data dianalisis dengan regresi linear untuk mengidentifikasi faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi GPA. Visualisasi data dilakukan menggunakan histogram, ggplot, boxplot, dan pie-chart. Teknik analisis data, pengolahan data awal. Data diperiksa dan dibersihkan dari data yang tidak valid atau outlier menggunakan Python dan library seperti Pandas dan NumPy. Deskripsi statistik, menghitung mean, median, dan standar definition. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk test. Analisis regresi linear menentukan pengaruh variabel independen terhadap GPA. Analisis data, pengolahan dengan Python menggunakan library seperti Panda, NumPy, SciPy, Matplotlib, dan Seabird. B. Penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Deskripsi data disajikan dalam bentuk tabel dan visual data disajikan dalam bentuk grafik, histogram, ggplot, boxplot, dan pie chart. Seperti yang telah ditunjukkan. C. Interpretasi hasil analisis. Hasil analisis menggunakan bahwa variabel class attendance dan mental health score memiliki pengaruh signifikan terhadap GPA mahasiswa. Kehadiran di kelas dan kesehatan mental yang cenderung meningkatkan GPA mahasiswa. Variabel lain seperti jam belajar per minggu, partisipasi ekstrakurikuler, pendapatan keluarga, dan penggunaan teknologi dalam belajar tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam penelitian ini. A. Analisis kecenderungan atau tren. Dari data yang dikumpulkan, analisis menunjukkan bahwa pola yang jelas antara beberapa variabel independen dengan performa akademik atau GPA mahasiswa yang memiliki tingkat kehadiran di kelas yang tinggi tentu memiliki GPA yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran di kelas memainkan peran penting dalam pencapaian akademik mahasiswa. Selain itu, mahasiswa yang melaporkan skor kesehatan mental yang baik juga cenderung memiliki GPA yang lebih tinggi. Ini menyoroti pentingnya kondisi mental yang baik dan mendukung kinerja akademik yang optimal. B. Hubungan antar variabel atau korelasi.
regresi. Korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Dalam penelitian ini, kehadiran di kelas dan skor kesehatan mental menunjukkan korelasi positif dengan GPA. Artinya, peningkatan kehadiran di kelas dan kesehatan mental yang baik berhubungan dengan peningkatan GPA mahasiswa. Korelasi positif menunjukkan bahwa jika suatu variabel meningkat, variabel lainnya juga tentu meningkat. Regresi. Model regresi linear digunakan untuk memahami pengaruh variabel independen terhadap GPA. Analisis menunjukkan bahwa kehadiran di kelas dan skor kesehatan mental adalah prediktor signifikan. Rinciannya, kehadiran di kelas, koefisien regresi signifikan menunjukkan pengaruh positif terhadap GPA. Mahasiswa yang lebih sering hadir tentu memiliki GPA yang lebih tinggi. Skor kesehatan mental, koefisien regresi signifikan menunjukkan bahwa kesehatan mental yang baik berkorelasi positif dengan GPA. Mahasiswa dengan kesehatan mental lebih baik tentu memiliki performa akademik yang lebih baik. Variabel seperti jam belajar per minggu, partisipasi ekstrakurikuler, pendapatan keluarga, dan penggunaan teknologi dalam belajar tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap GPA. Uji hipotesis. Hipotesis H0 tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap GPA. H1 ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap GPA. Tingkat signifikansi E sama dengan 0,05. Statistik uji penggunaan p-value dari analisis regresi. Keputusan, jika p-value lebih kecil dari ditolak atau variabel berpengaruh signifikan. Kedua, jika p-value lebih dari A, H0 gagal ditolak atau variabel tidak berpengaruh signifikan. Hasil analisis regresi menunjukkan p-value kurang dari 0,05 untuk variabel kehadiran kesehatan mental, sehingga HO ditolak dan H1 diterima. Ini berarti kehadiran di kelas dan kesehatan mental berpengaruh signifikan terhadap GPA. Di Universitas di Nusantara, variabel lainnya memiliki p-value lebih dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap GPA. Berikut di gambar 1.4 adalah output dari hasil regresi linear OLS atau ordinary least squares. Di atas memberikan gambaran tentang hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam kurung GPA. Mari kita bahas setiap bagian penting dari output ini. Ringkasan utamanya, variabel GPA, variabel dependen yang kita coba prediksi. R squared 0,042 identifikasikan bahwa hanya 4,2% dari variasi dalam GPA dapat dijelaskan oleh model. Nilai ini sangat rendah, menunjukkan model tidak sangat baik dalam menjelaskan variabilitas GPA. Reduce R squared minus 0,231. Model lebih buruk dari rata-rata sederhana. F statiknya 0,1549, problem kurung F statik sama dengan 0,986. Model tidak signifikan. Number observasinya 28, DF residualsnya 21, dan DF modelnya adalah 6. Koefisien dan signifikansi cons atau konstanta 2,4700, p-value 0,008 dalam kurung signifikan. Studi hours per week minus 0,0117, p-value-nya 0,472 yang artinya tidak signifikan. Class attendance-nya 0,0037, p-value 0,699 dalam kurung tidak signifikan. Extracurricular participation minus 0,0011, p-value 0,979 tidak signifikan. Family income-nya 1.356 sekian, p-value-nya 0,590 yang artinya tidak signifikan. Text usage in study 0,0661, p-value 0,532 yang artinya tidak signifikan. Kemudian mental health score 0,0208, p-value-nya 0,4 yang artinya tidak signifikan. Kesimpulan dan saran. Faktor-faktor yang mempengaruhi performa akademik. Berdasarkan hasil analisis regresi linear, hanya 4,2% dari variasi dalam GPA yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Ini menunjukkan bahwa model yang digunakan tidak sangat baik dalam menjelaskan variabilitas GPA mahasiswa. Dari variabel yang diteliti, dalam kurung jam per minggu, kehadiran di kelas,
partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, pendapatan keluarga, penggunaan teknologi dalam belajar, dan kesehatan mental. Tidak ada satupun yang menunjukkan pengaruh signifikan dalam GPA dalam model ini. Variabel tidak signifikan. Semua variabel independen tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap GPA dengan value p-value lebih besar dari 0,05. Ini berarti bahwa tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan performa akademik mahasiswa di Universitas Dian Nusantara dalam sampel yang digunakan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Adrian. Meningkatkan jumlah sampel. Penelitian ini hanya melibatkan 28 mahasiswa. Untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif dan signifikan, disarankan untuk melibatkan lebih banyak sampel dalam penelitian selanjutnya. Penyempurnaan metode pengumpulan data. Perlu dilakukan penyempurnaan dalam metode pengumpulan data seperti melakukan wawancara mendalam atau observasi untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan kaya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi performa akademik. R-squared rendah. Nilai R-squared yang sangat rendah dalam kurung 0,042 menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam GPA. Ini mengindikasikan bahwa ada banyak faktor lain yang mungkin mempengaruhi performa akademik mahasiswa yang belum dimasukkan dalam model ini. A. Saran untuk selanjutnya atau implementasi praktis. Penambahan variabel lain. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh signifikan terhadap performa akademik, seperti metode belajar, interaksi dengan dosen, dukungan sosial, motivasi belajar, dan lingkungan belajar. Analisis lanjutan. Disarankan untuk menggunakan metode analisis yang lebih kompleks dan canggih, seperti regresi nonlinear atau analisis multivariat untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel-variabel yang mungkin tidak terdeteksi dengan regresi linear sederhana. Peningkatan dukungan mahasiswa. Meskipun hasil penelitian ini tidak menemukan pengaruh signifikan dari variabel-variabel yang diteliti, universitas tetap perlu meningkatkan dukungan kepada mahasiswa dalam aspek kehadiran di kelas, kesehatan mental, dan penggunaan teknologi dalam belajar. Program-program yang mendukung kesejahteraan mental dan fisik mahasiswa, serta pelatihan penggunaan teknologi dalam pembelajaran tetap penting untuk dijalankan. Ini merupakan grafik histogram distribusi GPA. Ini digunakan untuk memvisualisasi distribusi nilai GPA atau Grade Point Average dari data mahasiswa. Garis KDE Kernel Density Estimate membantu memahami untuk distribusi data dengan lebih halus melalui histogram. Kita bisa melihat apakah histogram normal atau miring ke kiri atau kanan, adanya outlier dan variasi dari nilai GPA. Ini adalah key value ini digunakan untuk membandingkan distribusi GPA dengan distribusi normal. Jika titik-titik pada plot mengikuti garis lurus, ini mengindikasikan bahwa data GPA mendekati distribusi normal. Digunakan untuk mengevaluasi normalisasi data yang penting untuk beberapa uji statistik. Ini adalah box plot untuk variabel independen. Digunakan untuk menunjukkan distribusi statistik dari variabel independen. Misalnya jam belajar per minggu, kehadiran di kelas, partisipasi ekstrakurikuler, pendapatan keluarga, penggunaan teknologi dalam studi, kesehatan mental. Menunjukkan median kuartil pertama, kuartil ketiga, dan outlier. Membantu memahami penyebaran data, identifikasi outlier, dan perbandingan antar variabel. Distribusi partisipasi ekstrakurikuler yang ditampilkan oleh pie chart digunakan untuk memvisualisasi proporsi dari partisipasi ekstrakurikuler di antara mahasiswa, menunjukkan persentase mahasiswa yang terlibat atau tidak terlibat dalam aktivitas ekstrakurikuler, membantu memahami distribusi, kategori, dan proporsi setiap kategori dalam dataset. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.